Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Masih membahas tentang tema bolehkah memboikot? Boleh gak Bu? Tapi ada aturannya, ada adabnya. Nah sekarang kita lanjut nih, mohon izin buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah ya. Bedanya orang yang memboikot dengan orang yang suka membid'ah-bid'ahkan apa? Wah kita harus tahu nih. Haram. Boikot kan juga haram. Izin Bib. Silakan. Fadal Bib. Silakan penjelasannya. Afwan Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita seringkali mendengar ada orang yang maulid bid'ah. Ada orang yang baca tahlil bid'ah. Ada orang yang ngapain lagi? Hah? Ziarah kubur bid'ah. Segala sesuatu yang dia omongin selalu bid'ah. Betul. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, kullu bid'ah dolalah, kullu dolalah finnar. Tetapi kita harus paham, ada yang namanya landasan hukum kita Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dan kita harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan mereka orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Sekarang saya tanya, Al-Quran itu ada barisnya gak zaman Rasulullah? Gak ada. Dibukukan gak zaman Rasulullah? Tidak. Zaman sahabat baru dibukukan. Zaman sahabat baru ada yang namanya barisnya. Dan juga zaman sahabat baru yang namanya ditetapkan sholat tarawih sekian rakaat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sholat tarawih hanya berapa kali? 2 kali berjamaah. Yang 3 kalinya penuh banget, akhirnya nggak jadi. Intinya apa? Ada aturan yang dilakukan oleh sahabat. Ada juga aturan yang dilakukan oleh mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Sebagaimana dijelaskan, ini adalah sebaik-baiknya bid'ah, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bahkan Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwasanya apa? Bahwasanya ikutilah mereka orang-orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, yang mengerti akan hukum Allah, dan ini adalah bentuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah tidak melarang. Sekarang saya tanya, Rasulullah ngelarang maulid gak? Ngelarang bid'ah gak? Oh ngelarang bid'ah. Kalau bid'ah emang gak boleh. Ngelarang untuk tahlilan gak? Enggak. Tidak dilarang. Suatu yang tidak dilarang oleh Nabi Muhammad SAW maka diperbolehkan, kecuali dilarang. Kecuali dalamnya adalah penuh dengan kezaliman, penuh dengan kehinaan. Terus apa hubungannya dengan boikot? Tidak bolehlah kalian memboikot orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan mereka punya dalil juga. Orang yang maulid punya dalil. Orang yang tahlilan punya dalil. Jangan kalian memboikot, nggak boleh, pokoknya maulid haram, maulid bid'ah, tahlilan bid'ah. Inilah suka boikotkan. Nanti akhirnya ada hukum Allah. Nanti di mizannya Allah tuh dipanggil. Kamu nih golongan kaum yang suka membid'ah-bid'ahkan. Allah Subhanahu wa taala biahkamil hakimin, hakim yang paling adil. Nanti ada golongan yang salah, ada golongan yang benar. Kita yakin bahwasanya maulid adalah bentuk cinta Nabi Muhammad SAW. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah, siapa yang disuruh? Rasulullah disuruh oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya, bergembiralah, senanglah dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, merupakan karunia dari Allah. Berarti kita apa? Wajib untuk bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan dijelaskan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, kalau umatmu mau mendapatkan cintaku, maka ikutilah Nabi Muhammad, cintailah Nabi Muhammad. Kalau kita cinta sama Rasulullah, kira-kira Allah ridha gak kepada kita? Kita memperkenalkan Rasulullah dengan adanya maulid Nabi Muhammad SAW. Itu memperkenalkan Rasulullah. Jangan mereka yang suka joget-jogetan, ya kan? Yang suka apa lagi? Yang suka hura-huraan, atau mereka salah satu apa tuh? Opa-opa Korea dijadikan satu panutan, satu contoh yang luar biasa, sampai ngefans sama mereka tapi nggak ngefans sama Nabi Muhammad, nggak kenal Nabi Muhammad. Bentuk maulid adalah mengenal Nabi Muhammad SAW dimanapun maulid. Mau setiap hari Senin, mau setiap hari Kamis, Betul. mau setiap minggunya, setiap bulannya, bismillah maulid. Perkenalkan Rasulullah kepada keluarga kita, itu bentuk terbaik. Jangan perkenalkan mereka yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalau kamu ngefans sama orang kafir,
maka kamu akan bersama dia dengan orang. Nauzubillah, subhanallah. Makasih banyak Bib, tepuk tangan buat Habib Usman. Saya jadi ingat kata-kata Ustadz Dasar Latif ya. Itu orang fotonya dipajang di handphonenya Bu, orang tuanya aja enggak. Beliin pulsa enggak pernah, bayarin sekolah enggak pernah, dipajang fotonya di handphone. Sekarang kita lanjut nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Mewakili juga yang di rumah, di studio ini kita kasih kesempatan juga buat tanya jawab sama guru-guru kita. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita kasih kesempatan yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Wah, gini nih, ini lebih banyak antusiasnya. Sekarang dari sebelah sini dulu saya kasih kesempatan nih. Ayo, mohon izin. Ibu silakan. Iya, boleh berdiri. Menghadap sana, Bu. Kuat? Sini, Bu. Sini aja jauh-jauh. Kalau nggak kuat angkat tangan. Ya, biasa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati dari Majelis Ta'lim Al-Furqon, Desa Wanasari, Cipunagara, Subang. Iya. Mau tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Sini Bu Mariati. Iya, nggak usah Ustadz jauh-jauh. Maulana. Oh, Ustadz Maulana. Ya. Datang. Saya mau bertanya nih. Hmm. Di lingkungan saya, tetangga, ada yang fanatik dan juga ada yang memelihara itu anjing. Itu apa Bu? Seekor anjing. Sebuah? Sebanyak Oh, anjing. Sebanyak Ya. anjing. Bukan seekor, sebanyak. Berarti banyak nih, bukan cuma satu. Dan dia suka memboikot hewan tersebut. Dan dia suka menjolimi hewan tersebut. Apa boleh segitunya Pak Ustadz? Cukup segini pertanyaan dari Cukup saya. segini ya Bu ya? Bukan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti dijawab juga segini aja Ustadz Maulana ya. Makasih, tepuk tangan dong buat Ibu ini, Masya Allah luar biasa. Jawab, segitu aja. Maklumilah. Iya. Ya garogi. Garaogi. Iya karena dekat sama orang ganteng kan. Bukan saya kan. Mas Fadli kan. Berbicara tentang kezaliman. Hati-hati. Kepada siapapun kita tidak boleh berlaku zalim. Jangankan kepada manusia, termasuk kepada binatang sekalipun. Tidak boleh kita zolimi. Allah menciptakan sesuatu pasti ada tujuan penciptaannya. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Termasuk anjing. Anjing tersebut pasti ada manfaatnya. Pasti ada gunanya. Tidak mungkin anjing itu diciptakan tanpa tujuan penciptaan. Nah, kalaupun terlalu fanatik, apa dia ganggu, dia pukul, dia siksa anjing. Tunggu, ada nanti yaumul hisab, ada hari perhitungan. Sebagai manusia, menjadilah inni ja'ilun alifatan fil ardi. Bagaimana kita mengurus, bukan aja manusia, termasuk binatang. Ada wanita masuk surga, gara-gara apa? Memberi minum anjing. Memberi minum anjing. Dia seorang pelacur, tidak ada amal ibadahnya. Tapi apa? Ingat kata Habib Nabil, menyelamatkan satu jiwa. Jiwanya yang disebut. Bukan lagi makhluknya, tapi jiwa. Anjing punya jiwa. Berlaku baiklah sama dia. Dan ingat, apalagi kalau manusia. Dan ingat, tidak melihat lagi agamanya. Kalau orang dizolimi itu, yakin doanya diijabah. Doanya diijabah. Dan ingat, semua punya hak. Semua punya hak. Jadi kalau dengar ada anjing, berarti lagi ketakutan. Oh, kira lagi berdoa, enggak? Lagi ketakutan. Lagi Kalau ketakutan. berarti ada orang. Ada orang. Berarti itu kenapa itu? Kejepit. Iya, pertanyaannya segini, jawabannya segitu. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Ibu, ayo satu lagi yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya ayo. Mana? Yang sebelah sini aja nih. Oh ya, gantian. Tadi saya udah dua, Ibu izin. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rima dari Majelis Ta'lim Al-Furqon, Desa Wanasari, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang. Subang, tepuk tangan dari Subang juga. Silakan Ibu Rima. Tanya dong Ustadz. Silakan Ibu.
bagaimana kalau misalkan produk-produk yang diboikot itu menyangkut kesehatan, misalnya seperti kosmetik, obat-obatan. Nah, terus kita udah cocok tuh memakainya salah satu produknya. Bagaimana itu Ustadz? Mohon penjelasannya. Kalau ganti takutnya mukanya beruntusan iya, ya Bu ya? gitu, Iya, nah ini gimana nih kayak gini nih. Itu aja Ibu Ima. Iya, iya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rima, R-nya hilang jadi Ibu Ima. Habib mohon izin Bib. Ini bagaimana Ustadz Syam? Ustadz Syam mohon izin. Gimana nih kalau seandainya kita udah pakai produk kesehatan, udah cocok. Terus tiba-tiba mencoba untuk yang lain, nggak cocok, beruntusan. Nah ini bagaimana Ustadz Syam? Mohon izin Fadol penjelasannya. Al-Quran surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, yakni nasihat, peringatan daripada Tuhan kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga obat bagi dada kalian, wa huda, dan juga hidayah, petunjuk, wa rahmah, dan juga rahmat bagi kalian. Maka dari sini kita melihat bahwasanya ternyata Al-Quran itu adalah obat. Hadis-hadis Nabi itu adalah obat. Yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW yang ada di sekitar kita itu adalah obat bagi kita. Ketika Nabi Ayub alaihissalam merasa sakit pada tubuhnya sehingga ujian-ujian terus menerpanya, datanglah iblis untuk menggoda langsung kepada Nabi Ayub alaihissalam melalui istrinya. Dibawakan kepada istri Nabi Ayub, berikan ini kepada suamimu maka dia akan sembuh. Kata istri Nabi Ayub alaihissalam, apa ini? Ini adalah khamar. Maka dibawakan kepada Nabi Ayub, maka Nabi Ayub membuangnya. Kata Nabi Ayub, tidak ada satupun Nabi Allah yang pernah meminum khamar. Keesokan harinya iblis tidak menyerah. Bawakan ini kepada suamimu, tidak usah diminum, diolesin aja kepada sakitnya. Apa ini? Khamar, tapi ini untuk dioles saja, nggak usah diminum. Maka istri Nabi Ayub membawakan hal tersebut, dibuang lagi sama Nabi Ayub alaihissalam. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa mahal pun obatnya, kalau Allah tidak menyembuhkan tidak bakal sembuh. Tapi semurah apapun, kita pernah lihat ada orang-orang yang memakan obat yang tidak nyambung dengan sakitnya tapi sembuh. Kenapa? Karena Allah yang menyembuhkannya. Walaupun ikhtiar kita adalah datang kepada spesialisnya, kita datang kepada dokter, itu adalah ikhtiar kita sebagai manusia. Kita menggunakan produk-produk yang cocok dengan kita, itu adalah ikhtiar manusia. Tapi yang memberikan wajah mulus, yang memberikan kesehatan, itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada misalnya jalan keluarnya, saya hanya cocok pakai yang itu, maka kita lihat lagi bahan-bahannya aman gak bahan-bahannya. Karena ada beberapa bahan sekarang yang terindikasi pada kosmetik itu menggunakan sesuatu yang haram. Misal daripada, mohon maaf, bulu babi, misal daripada lemak babi, itu kan haram. Bukan hanya haram dikonsumsi, tapi haram juga dioleskan. Maka mesti kita teliti sebagai seorang yang menggunakan produk, melihat bahan-bahannya. Sudah aman bahan-bahannya, kita lihat lagi ada sertifikasi MUI enggak. Kalau ada sertifikasi MUI berarti MUI yang bertanggung jawab.
MUI yang bertanggung jawab. Itu enaknya menjadi seorang warga negara yang baik, yang taat akan hukum. Ya udah di akhirat nanti MUI yang tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena melebeli halal kepadanya. Kemudian kalau misalnya nggak bisa lagi hanya bisa produk yang itu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menunjukkan sesuatu yang lain karena sekali haram maka tetap haram. Masya Allah. Jadi nggak ada yang namanya obat itu dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tidak Itu ada. dia. Jadi kalau bisa cari yang halal-halal aja. Betul. Walaupun generik, tapi insya Allah kalau yakin sama Allah ini diobatin pasti manjur. Insya Masya Allah. Allah. Makasih banyak. Sama-sama. Ustaz Syam, tepuk tangan dong buat Ustaz Syam dan juga Ibu Rima. Nah sekarang ada pertanyaan juga dari jamaah Islam itu yang ada di rumah nih ya. Mewakili ini ada dari Nenden Farima. Assalamualaikum. Tanya dong Ustadz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Wah ini Bib, mau izin Bib. Boleh maju ke depan Bib. Lagi viral nih artis yang berkedok sebagai seorang perawat yang menakut-nakutkan anak kecil Palestina dan bahkan menyebarkan hoaks kalau Hamas mencuri obat-obatan untuk menahan rasa sakit. Apakah orang seperti itu harus diboykot sampai tega menyebarkan berita hoaks seperti itu? Nah ini kemarin kan ada sangkut paut nih sama kemarin habis acara maulid besar ya, temanya tentang Palestina. 300.000 orang saya dengar hadir, Masya Allah. Mohon izin penjelasannya Bib, silakan. Fadol Bib. Alhamdulillah, semoga mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang hadir kemarin di Sarua Puncak Jalan Hankam. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Saya melihat videonya summa na'udzubillah. Karena apa? Dia menyamar sebagai perawat dan dia memfitnah. Siapa? Memfitnah anak-anak kecil di sana menyolong obat. Summa na'udzubillah. Jangan sampailah jadi manusia tukang fitnah. Kalau kita fitnah orang, kita fitnah manusia yang lain, al fitnah tu asadu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ada seorang perempuan, seorang wanita yang menyamar menjadi seorang perawat. Dia adalah seorang blogger atau seorang artis atau seorang yang dikenal di sana, Zionis daripada Zionis Yahudi atau Israel. Mereka memancing sebuah keributan. Dia memutar balikan fakta. Dia beritakan keluar ini Hamas yang salah. Ini yang salah adalah Palestina. Subhanallah. Ini adalah bentuk dusta yang besar. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amta alaihim. Allah kasih kenikmatan yang besar bagi Bani Israel. Kenikmatan yang dahsyat yang luar biasa. Bahkan saking nikmatnya Allah kasih akal yang cerdas. Kepintaran yang luar biasa hebat. Tetapi Bani Israel nabinya aja dibunuh. Nabinya aja dibunuh, nabinya dikejar, nabinya dibunuh, nabinya digergaji. Ya kan? Apa? Masuk ke pohon, pohonnya nutup, digergaji. Nabi siapa? Nabi Zakaria. Dan nabi-nabi yang lain dikejar, dibunuh. Ini adalah bentuk apa? Adalah bentuk daripada mereka yang mendustakan agamanya Allah. Mereka bentuk daripada manusia yang Allah kasih kehancuran di dalamnya. Dan mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna ya Rabb, Allahumma ansurna al-muslimin. Ya Allah selamatkanlah mereka muslimin di sana ya Allah. Mujahid fi sabilillah. Mereka adalah mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih keselamatan mereka. Allah kasih kenikmatan yang besar bagi mereka. Mereka punya anak luar biasanya, anak yang meninggal. Mereka teriak apa? Syahid, 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 alhamdulillah syahid. Orang tua yang meninggal dia pegang orang tuanya syahid. Mereka apa? Tersentuh hatinya selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Subhanallah, alhamdulillah. Bahkan, ya Allah, alhamdulillah syahid. Kita kalau kena musibah, kita menggerutu. Ya Allah kenapa sih saya dikasih ini? Ya Allah kenapa sih begini? Betul. Malah kita lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Tapi mereka sangat dekat dengan Allah. Makasih banyak Bib atas penjelasannya. Bahkan ada saya nonton di sosial media beberapa vlogger-vlogger luar negeri itu dibayar untuk menjelek-jelekan Hamas. Ini Masya Allah, nauzubillah min zalik, ya Allah wa'ala bisawab. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita masih akan kasih kesempatan jamaah untuk bertanya. Yang di rumah jangan pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.